Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Rohmanisa dengan NPM C1C023108. Di video kali ini kita akan belajar mengenai segmen operasi bab 11 buku akuntansi keuangan lanjutan. Pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE, MSI, AKTC, CAP. Nah, kita sebelum masuk lebih jauh, kita harus pahami mengenai konsep dan karakteristik dari segmen operasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kita selama ini memahami bahwa laporan tersebut menggabungkan informasi dari entitas induk dan seluruh entitas anak sehingga terlihat sebagai satu kesatuan ekonomi. Namun, meskipun tidak memiliki anak perusahaan, sebuah entitas tunggal tetap dapat memiliki berbagai lini usaha atau divisi internal yang karakteristik ekonominya itu berbeda-beda. Bagian-bagian inilah yang dikenal sebagai segmen operasi. Jika pada laporan keuangan konsolidasian terjadi proses eliminasi dan penggabungan antar entitas, maka pada pelaporan segmen operasi kita akan melakukan konsolidasi internal. Maka untuk melihat bagaimana masing-masing bagian atau masing-masing divisi tersebut berkontribusi terhadap keseluruhan entitas secara penuh. Nah, di bab 11 ini tidak fokus pada proses eliminasi dan teknik konsolidasi, tetapi membahas apa itu segmen operasi, bagaimana menentukan segmen operasi, sampai bagaimana informasi segmen harus diukur dan diungkapkan dalam laporan keuangan, terutama sesuai dengan ketentuan PSAK 5 atau sesuai dengan PSAK 108 yang terbaru. Kita masuk ke konsep laporan segmen operasi. Ketika perusahaan itu bertumbuh, salah satu strategi yang paling umum dilakukan adalah diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha ini contohnya seperti memiliki segmen manufaktur, distribusi, jasa, e-commerce, ataupun ekspor. Diversifikasi ini membuat perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan dan membantu menyebarkan risiko. Bagi pengguna laporan keuangan, laporan perusahaan secara keseluruhan tidaklah cukup karena mereka ingin mengetahui segmen mana yang menghasilkan pendapatan yang paling besar, segmen mana yang paling banyak menyerap aset, segmen mana yang paling yang kinerja menurun atau merugi, dan bagaimana prospek masing-masing segmen ke depannya. Contohnya nih, suatu perusahaan memiliki 3 segmen, seperti makanan, minuman, dan kosmetik. Ketika perusahaan menunjukkan laba besar secara total, pengguna laporan keuangan tuh ingin tahu apakah laba besar itu berasal dari segmen kosmetik yang sedang booming, atau apakah segmen minuman sebenarnya yang merugi. Tanpa informasi segmen secara full, investor tidak bisa mengevaluasi risiko dan peluang perusahaan secara akurat. Untuk memberikan transparansi tersebut, PSAK 5 atau PSAK 108 mengatur standar pengungkapan segmen dengan tujuan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi tempat entitas itu beroperasi. Nah, informasi ini sangat penting bagi perusahaan publik atau bagi emiten karena mereka memiliki pemegang saham yang tidak bisa langsung memperoleh informasi internalnya. Kita masuk ke lingkup pelaporan segmen operasi. Di PSAK 5 atau yang terbaru yaitu 108, wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen keuangan di pasar publik. Contohnya, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk entitas privat, PSAK 5 atau PSAK 108 yang terbaru tahun 2024 efektifnya itu bersifat opsional. Nah, jika entitas privat ingin mengungkapkan segmen usahanya, pengungkapan tersebut harus mengikuti aturan PSAK. Namun, jika pengungkapan tidak mengikuti standar, entitas tidak boleh menyebutnya sebagai pelaporan segmen.
PSAK 5 atau PSAK 108 yang terbaru menyatakan bahwa segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis sehingga menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk transaksi antar segmen atau divisi internal perusahaan. Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang hasilnya operasinya dikaji secara berkala oleh CODM atau Chief Operating Decision Maker untuk tujuan alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja perusahaan. Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang memiliki informasi keuangan yang dapat dipisah-pisahkan. Dari ketiga ciri di atas dapat dikatakan segmen operasi merupakan profit center yang hasilnya dipantau rutin oleh pengambilan keputusan perusahaan dan memiliki laporan keuangan sendiri. Segmen yang tidak memiliki atau tidak menghasilkan pendapatan seperti kantor pusat bukan merupakan segmen operasi. Langkah-langkah menentukan segmen operasi. 4 tahap utama agar manajemen dapat mengidentifikasi mana yang termasuk segmen operasi digunakan 4 langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi CODM. CODM tidak harus orang tertentu, bisa CEO, komite manajemen, atau dewan direksi. Yang penting, CODM menerima laporan internal mengenai bagian-bagian perusahaan. CODM menggunakan laporan tersebut untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Bentuk laporan internal yang diterima CODM sering menjadi dasar utama penentuan segmennya. Langkah yang kedua, apakah komponen menghasilkan pendapatan atau justru memperoleh beban? Segmen operasi harus bersifat profit center, namun unit bisnis baru yang belum menghasilkan pendapatan tetapi diharapkan menghasilkan di masa depan tetap merupakan segmen. Unit yang tidak pernah dirancang menghasilkan pendapatan atau merupakan cost center seperti kantor pusat bukan segmen operasi. Langkah yang ketiga, apakah CODM menelaah hasilnya secara teratur? Jika laporan unit bisnis direview secara berkala, besar kemungkinan unit tersebut adalah segmen operasi. Dalam praktiknya, masalah muncul bila perusahaan menggunakan struktur matriks, misalnya laporan berdasarkan produk dan wilayah geografis. Dalam kasus ini, segmen operasi ditentukan berdasarkan cara kinerja manajer diukur. Jika manajer bertanggung jawab atas produk, maka jenis produk adalah dasar segmen operasinya. Langkah yang keempat atau langkah terakhir, apakah tersedia informasi keuangan yang terpisah? Informasi harus dapat dipecah dalam pendapatan segmen, beban segmen, aset segmen, bahkan liabilitas segmen jika relevan. Laporan posisi keuangan saja tidak cukup. Informasi kinerja operasi harus tersedia terpisah. Penggabungan segmen operasi. Jika beberapa segmen operasi memiliki karakteristik ekonomi yang sangat mirip, PSAK 108 memperbolehkan penggabungan segmen atau aggregation. Syaratnya yang pertama, penggabungan tersebut membantu pengguna mengevaluasi bisnis secara lebih efektif. Yang kedua, segmen memiliki karakteristik ekonomi serupa seperti margin laba, risiko, atau arus kas. Yang ketiga, segmen mirip dalam hal jenis produk, proses produksinya, jenis pelanggan, sistem distribusinya, hingga lingkungan regulasinya. Contohnya, dua segmen memproduksi jenis snack berbeda tetapi memiliki bahan baku, proses produksi, dan pasar yang sama. Itu boleh digabungkan. Nah, saat segmen dilaporkan, tidak semua segmen operasi itu harus dilaporkan secara terpisah. Segmen dilaporkan adalah segmen yang pertama memenuhi definisi segmen operasi dan yang kedua memenuhi salah satu dari ambang batas kuantitatif 10%. Segmen yang kecil dan tidak material digabungkan sebagai segmen lain-lain atau all other segments. Nah, apa sih yang termasuk dengan ambang batas kuantitatif 10%? Segmen itu harus dilaporkan terpisah jika pendapatan kurang atau sama dengan 10%, menggunakan total pendapatan segmen, eksternal ditambah antar segmen. Laba atau rugi, lebih atau sama dengan 10%, menggunakan nilai absolut positif maupun negatif. Aset, lebih atau
lebih besar atau sama dengan 10%, maka nilai aset segmen dibandingkan total aset seluruh segmen memenuhi salah satu saja sudah cukup untuk menjadikan segmen tersebut dilaporkan dari 3 hal di atas, baik itu pendapatan yang di atas 10%, laba atau rugi di atas atau sama dengan 10%, atau aset yang di atas atau sama dengan 10% tadi. Ambang batas 75%. Setelah menentukan segmen dilaporkan berdasarkan ambang batas 10%, bisa saja segmen yang memenuhi kriteria hanya mewakili sebagian kecil pendapatan dari perusahaan. Maka PSAK 5 atau 108 menetapkan minimum 75% dari pendapatan eksternal entitas harus tercukup dalam segmen yang dilaporkan. Jika belum mencapai 75%, segmen tambahan harus dipilih mulai dari yang pendapatan eksternalnya paling besar ke pendapatan eksternalnya paling kecil. Lalu kita lanjut ke pengukuran segmen. Ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja segmen adalah ukuran yang digunakan dalam laporan internal yang diterima oleh CODM. Artinya, jika CODM mengevaluasi segmen berdasarkan laba operasi, maka itulah ukuran segmennya. Jika CODM juga mempertimbangkan aset segmennya, maka aset harus diungkapkan. Yang ketiga, eliminasi antar segmen hanya dilakukan jika dilakukan dalam laporan internal kepada CODM. PSAK 5 atau 108 yang terbaru mewajibkan pengungkapan 3 kelompok utama. Yang pertama ada informasi umum yang meliputi dasar organisasi berdasarkan produk, wilayah, regulasi, atau informasi secara lengkap mengenai perusahaan atau entitas. Lalu ada faktor penentu segmen yang digabungkan dan jenis produk atau layanan setiap segmennya. Yang kedua yaitu informasi segmen yang dilaporkan, termasuk di dalamnya meliputi pendapatan segmen, beban segmen, laba atau rugi segmen, aset dan liabilitas, dan item-item material. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi yang merupakan total dari pendapatan segmen yang akan menjadi pendapatan entitas, laba segmen yang akan menjadi laba entitas, dan aset atau liabilitas segmen yang akan menjadi aset atau liabilitas entitas. Kita lanjut ke pengungkapan pada level entitas atau entity-wide disclosure. Walaupun entitas hanya memiliki satu segmen atau segmen tidak dibedakan, PSAK 5 atau PSAK 108 tetap mewajibkan pengungkapan minimal berdasarkan produk dan jasanya, wilayah geografisnya, dan informasi pelanggan utama entitasnya. Nah, pelaporan segmen memberikan transparansi yang lebih dalam kepada pengguna laporan keuangan untuk memahami keragaman aktivitas bisnis sebuah perusahaan. Tanpa pelaporan segmen, informasi keuangan dapat menjadi bias atau menyesatkan, terutama bagi perusahaan yang besar yang memiliki banyak lini usaha atau divisi. Karena itu, PSAK 108 mengatur secara ketat definisi, pengukuran, dan pengungkapan segmen agar laporan keuangan memberikan gambaran realistis mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan laba dan bagaimana risiko tersebar di antara berbagai lini usaha. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.